Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Citra Web Solusi Teknologi. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya konfigurasi access point UniFi dari Ubiquiti menggunakan UniFi controller pada perangkat Windows. Nah, seperti apa konfigurasinya? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Citra Web Solusi Teknologi, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Kemudian klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Untuk melakukan konfigurasi pada access point UniFi, teman-teman bisa menggunakan SSH ataupun juga teman-teman bisa menggunakan UniFi apps yang bisa teman-teman install pada handphone, atau teman-teman juga bisa install UniFi Network Application pada perangkat laptop. Nah, untuk laptop ini nanti ada 3 pilihan, teman-teman bisa menggunakan Mac OS, bisa juga menggunakan Linux. Nah, namun kali ini kita akan coba bahas UniFi Network Application pada OS Windows. Nah, sebelum teman-teman melakukan konfigurasi, teman-teman silahkan download terlebih dahulu untuk UniFi Network Application-nya. Untuk downloadnya nanti teman-teman bisa di halaman ui.com kemudian /download. Nah, di sini teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa milih mana yang sesuai dengan OS di laptop teman-teman. Nah, ini ada Windows, ada Mac OS, ada pun juga Linux. Kebetulan kali ini saya menggunakan laptop dengan OS Windows. Nah, saya akan download yang Windows terlebih dahulu. Tapi sebelumnya saya sudah download teman-teman. Saya juga sudah install aplikasinya di sini. Nah, sekarang kita akan coba jalankan untuk aplikasinya. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Silahkan tunggu sampai nanti di sini untuk manage server in browser-nya aktif atau bisa diklik. Nah, ini untuk servernya sudah siap dijalankan. Coba kita klik untuk manage server in browser. Nah, nanti akan diarahkan ke alamat IP 127.0.0.1. Ini merupakan alamat IP Bogon yang untuk server teman-teman ini, untuk UniFi controllernya ini sudah terinstall pada laptop teman-teman kalau seperti ini. Nah, untuk langkah pertama kita coba buatkan namanya untuk servernya. Saya akan isikan Citra Web. Kemudian untuk negara saya akan pilih negara Indonesia. Kemudian saya checklist untuk pernyataannya, kemudian saya next. Nah, ini di sini kita diminta untuk login menggunakan akun yang sudah terdapat pada ui.com. Nah, jika teman-teman belum punya akun, silahkan buat terlebih dahulu di halaman ui.com di sini teman-teman. Di halaman ui.com ini, nah kebetulan saya juga sudah punya akunnya di sini. Nanti silakan bagi teman-teman yang belum punya, silakan buat akun terlebih dahulu di sini. Kemudian kalau sudah buat akun, silahkan nanti digunakan untuk login di sini teman-teman. Nah, di sini nanti kita diminta untuk memasukkan kode token yang sudah dikirimkan melalui email teman-teman. Nah, saya akan coba cek di email. Nah, ini untuk servernya sedang melakukan login.
Nah, beginilah tampilan untuk halaman UniFi controller yang sudah kita pasang pada perangkat Windows. Nah, nanti teman-teman untuk langkah pertama kali silahkan untuk access point-nya diklaim atau dimasukkan ke dalam UniFi controller ini supaya nanti kita bisa melakukan konfigurasi dari UniFi controller ini. Nah, kebetulan untuk praktikum kali ini atau untuk percobaan kali ini saya menggunakan access point dari Ubiquiti dengan seri ACLR. Nah, untuk ini yang perlu diingat-ingat teman-teman. Jadi untuk menggunakan controller dari UniFi dan access point-nya itu harus berada di dalam jaringan yang satu segmen. Nah, saya akan coba cek IP di router saya. Nah, kalau coba kita cek di sini untuk laptop dan untuk access point ini sudah berada di dalam jaringan yang satu segmen teman-teman. Nah, ini perlu diperhatikan dulu. Nah, saya juga akan coba melakukan percobaan ping pada access point. Untuk access point sudah bisa diping dari laptop. Nah, sekarang coba kita kembali lagi ke UniFi controllernya. Di sini ada menu yang namanya UniFi device. Nah, di sini pastikan untuk perangkatnya ini bisa di statusnya di sini, ini bisa ada tulisannya klik adopt. Jika nanti seperti ini, tulisannya seperti ini, itu biasanya untuk access point ini sudah diklaim oleh controller lain. Nah, ini Pak harus dipastikan teman-teman. Jadi jika ada seperti ini, maka sudah dikontrol oleh controller lain. Nah, seperti apa nanti jika pengen untuk access point ini bisa masuk ke dalam controller kita. Nah, langkah pertama kita harus coba reset configuration terlebih dahulu, teman-teman. Nah, ini sekarang posisinya di sini lampunya berwarna biru. Jadi nanti untuk melakukan reset, teman-teman bisa menggunakan tombol yang ada di sini di dekat Ethernetnya, itu silakan ditekan sampai lampunya ini berubah menjadi warna putih, teman-teman. Nah, ini sudah lampunya sudah berubah menjadi warna putih. Nah, selanjutnya untuk proses ini mungkin teman-teman membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 menit. Nah, itu silahkan dicoba nanti. Nah, yang paling penting lagi, silahkan teman-teman tunggu sampai alatnya ini nanti dia booting ulang. Dan silahkan teman-teman nanti di refresh untuk di halaman UniFi controllernya. Untuk statusnya silahkan ditunggu sampai dia ada tulisannya klik adopt. Sekarang teman-teman pastikan di statusnya ini bisa atau ada tulisannya klik to adopt. Artinya nanti untuk perangkat ini bisa teman-teman konfigurasi pada UniFi controllernya. Nah, sekarang coba kita akan proses adoptingnya. Nanti untuk status ini silahkan ditunggu sampai tulisannya ready. Dan untuk warnanya di sini ini akan berubah menjadi warna hijau. Nah, di sini statusnya sudah berubah. Artinya di sini kalau statusnya up to date untuk firmware yang dipakai pada access point teman-teman itu sudah up to date. Dan pastikan juga jika teman-teman menggunakan link di kabel ini menggunakan gigabit, pastikan di sini juga statusnya GE atau gigabit Ethernet.
Kebetulan untuk praktikum kali ini saya menggunakan port yang fast Ethernet. Nah, jika sudah seperti ini, artinya untuk UniFi ini atau perangkat access point ini sudah bisa teman-teman kontrol atau setting pada UniFi controllernya. Nah, yang pertama akan coba saya lakukan adalah saya ingin menambahkan SSID teman-teman. Nanti untuk menambahkan SSID teman-teman bisa masuk di menu setting di sini. Kemudian ada menu WiFi. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan pembuatan SSID baru. Contohnya saya akan coba create new. Namanya saya akan coba buat SSID Citra Web UniFi. Passwordnya standar saja. Nah, ini kita sudah bisa membuat SSID. Nah, ini juga misalnya teman-teman ingin konfigurasi yang lainnya, misalnya yang hanya aktif yang 2,4 atau yang 5 GHz saja bisa, nanti silakan disesuaikan, atau mungkin menggunakan captive portal. Nah, ini bisa juga teman-teman nantinya. Tapi saya akan coba pakai yang auto saja teman-teman. Pakai yang auto, kemudian saya akan coba add WiFi network. Nah, ini misalnya teman-teman punya beberapa akses point, katakanlah ada 10 akses point, mungkin ada atau 50 akses point, ini akan di broadcast ke seluruh akses point yang teman-teman miliki atau yang sudah terdaftar pada perangkat UniFi di sini tadi atau di UniFi device. Nah, sekarang coba saya akan kembali lagi di UniFi device di sini. Nah, saya akan coba melakukan konfigurasi pengaturan, misalnya teman-teman pengen menggunakan channel berapa atau memberikan nama akses point pada akses pointnya. Nah, ini teman-teman bisa lakukan di sini teman-teman. Kita klik di sini, kemudian ada tanda settingnya. Nah, silakan teman-teman klik di sini, silakan dikasih nama, katakanlah ini AP1 gitu. Atau AP ruang apa, nah nanti silahkan disesuaikan. Kemudian untuk di sini bisa kita pilih channelnya itu auto ataupun kita pilih secara manual mulai dari channel 1 sampai channel 13 kalau di sini. Namun untuk pemilihan channel ini silahkan teman-teman sesuaikan sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian untuk transmit powernya kita bisa custom juga, mau high atau medium. Nah, ini silakan disesuaikan juga. Kemudian untuk ini yang tadi untuk channel yang 2,4 kita bisa setting juga untuk channel yang 5 GHz mau menggunakan channel berapa, menggunakan channel width berapa juga bisa nanti di sini. Misalnya nggak mau pakai mesh bisa di-uncheck di sini. Jadi nanti untuk mesh untuk antar link ke masing-masing akses point nantinya, misalnya teman-teman punya akses point banyak, itu linknya bukan menggunakan kabel lagi tapi menggunakan wireless. Nah, jika pengen menggunakan mesh ini bisa di checklist. Kalau nggak pengen pakai mesh ya nanti bisa di uncheck. Ada fitur yang namanya band steering. Misalnya kalau ada perangkat yang dia itu sudah support 5 GHz, nanti dia akan diarahkan ke frekuensi 5 GHz-nya. Kemudian untuk IP yang dipasang di mana di akses point-nya ini mau menggunakan statik atau DHCP bisa juga teman-teman setting di sini. Nah, kalau sudah nanti teman-teman bisa klik apply. Nah, sekarang saya akan coba connect ke akses point UniFi ini. Saya akan coba cabut dulu kabelnya. Nah, di sini sudah muncul untuk SSID yaitu Citra Web UniFi. Saya akan coba connect. Saya masukkan passwordnya.
Kalau coba saya cek di laptop, di config, saya mendapatkan IP 252 ya teman-teman. 252 artinya saya sudah mendapatkan IP ini dari router yang sudah saya sediakan tadi. Nah, ini yang menggunakan kabel tadi. Nah, ini untuk IP yang menggunakan wireless. Jadi untuk secara default access point UniFi ini menggunakan mode bridge teman-teman. Nah, selanjutnya jika teman-teman sudah melakukan konfigurasi, nanti silakan bisa teman-teman lakukan backup pada menu setting, kemudian di menu sistem, kemudian di sini ada tab yang namanya backup. Nah, nanti teman-teman bisa download backupnya di sini teman-teman. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk ketika nanti teman-teman misalnya laptop ini mengalami kendala ataupun hal-hal yang tidak diinginkan lainnya, teman-teman bisa pindah ke controller lain. Untuk migrasi ke controller lain, teman-teman bisa gunakan file backup ini. Jadi nanti di controller baru, teman-teman bisa import file backup yang sudah teman-teman lakukan sebelumnya. Nah, mungkin untuk backup ini sebagai informasi saja teman-teman, jikalau nanti mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Oke teman-teman, itu tadi cara konfigurasi access point UniFi menggunakan UniFi Network Application pada laptop Windows. Nah, jika teman-teman pengen menggunakan access point UniFi ini, teman-teman bisa dapatkan di website kami yaitu citraweb.com ataupun di marketplace dengan nama toko Citraweb. Nah, bagi teman-teman jangan lupa silahkan share video ini supaya bermanfaat bagi yang lain. Kemudian bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Citraweb Solusi Teknologi, silahkan subscribe terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video-video tutorial kami selanjutnya. Sampai jumpa.